Nusantara, kita jumpa lagi pada acara kita yang sama yang kita sayangi, yaitu acara masak memasak. Hari ini saya akan masak satu provinsi di Sulawesi Selatan, Ujung Pandang. Saya akan sapa dulu masyarakat Ujung Pandang. Halo masyarakat Ujung Pandang, apa kabar? Halo Bapak pimpinan seluruh Ujung Pandang, apa kabar? Baik, hari ini saya langsung akan menyampaikan menu-menu apa saja bahan-bahan yang perlu dipersiapkan untuk memasak soto Makassar. Jadi bukan soto ya, tapi coto Makassar. Nah, saya hari ini memakai daging 500 gram sengkel ya. Jahe dibagi menjadi 2 bagian, lengkuas dibagi menjadi 2 bagian, keluak, bawang merah, bawang putih, serai, daun salam, kacang tanah, sangrai yang sudah saya haluskan. Kemudian bahan kering terdiri dari garam, penyedap rasa, kaldu bubuk sapi, gula, lada, ketumbar, dan jintan. Nah, sedangkan untuk membuat sambal coto Makassar, kita menggunakan segenggam cabai rawit merah, 1 batang serai, 3 pis bawang merah, daun salam 1 lembar. Nah, bahan-bahan pelengkap daripada coto Makassar yaitu 5 batang daun bawang, timun, jeruk nipis, ketupat, ditambah dengan kecap, bawang goreng yang sudah saya goreng, dan kerupuk emping yang sudah saya goreng juga. Dan hari ini kita menggunakan air sebanyak 2 liter. Air ini adalah berasal dari air cucian beras. Ingat ya, air cucian beras adalah air yang sudah dicuci pertama, kedua dibuang dulu. Tetapi ini adalah air cucian beras yang bersih ya, sebanyak 2 liter dan minyak untuk menumis. Nah, saya akan langsung proses masakan ini. Saya akan masukkan daging 500 gram ini ke dalam presto. Jahe yang kita bagi menjadi 2 bagian, 1 bagian untuk masuk dalam presto. Begitu juga dengan lengkuas yang dibagi 2 bagian dimasuk ke dalam presto. Ya. Daun salam saya masuk ke dalam presto. Nah, semua air 2 liter saya masukkan untuk presto. Nah, nanti pada waktu setelah selesai presto daging ini empuk, kita keluarkan, kita sisihkan daging, ada sisa air. Nah, kita ukur lagi. Air tetap harus berjumlah 2 liter. Maka harus kita tambah lagi nanti ya. Setelah ada berapa kita hitung kembali ada berapa sisa air nanti. Langsung saya akan presto. Sambil menunggu presto matang, empuk dagingnya, saya akan mengolah bahan halus dan akan saya tumis langsung. Semua bawang merah saya masukin ke dalam tabung jus. Semua bawang putih saya masuk ke dalam jus. Lengkuas, jahe saya masuk ke dalam jus. Keluak saya masuk ke dalam jus. Ya. Kemudian semua ketumbar saya masuk dalam jus.
yang saya masukin setelah ketumbar, lada, jintan. Nah, terakhir serai ini kita masuk semua, kita potong kecil-kecil dulu supaya waktu jus dia cepat hancur. Nah, inilah barang-barang yang bahan-bahan yang akan kita jus. Jusnya sudah selesai. Ya. Saya akan keluarkan dari tempat jus. Nah, ini dari hasil jusnya. Saya akan olah bahan ini, yaitu tumis bumbu halus yang telah saya blender. Saya masukkan 5 sendok makan minyak untuk menumis. 1, 2, 3, 4, 5. Ya. Saya akan nyalakan. Akan saya tumis. Ya. Oke. Ya, kita lihat bahwa tumisan bumbu halusnya sudah menimbulkan bau harum dan sudah berubah warna. Saya akan angkat, saya matikan apinya. Ya, saya tuang di dalam satu wadah dan saya sisihkan sambil menunggu presto daging sudah matang, dan air presto nanti saya setelah ambil, saya tambah dan akan saya masukkan bersama-sama dengan bumbu halus yang sudah kita gongseng ini. Sambil menunggu presto masih belum empuk dagingnya, masih tunggu beberapa menit lagi, saya akan mengelola sambal daripada coto Makassar ini. Pertama, saya akan masukkan ke dalam tabung, yaitu seluruh cabai rawit merah beserta bawang merah yang ada. Ya, saya akan jus dalam tabung jus. Di samping itu daun bawang sudah saya potong halus-halus untuk topping daripada coto Makassar. Dan timun yang sudah saya kupas, ya. Jeruk saya potong dulu. Karena ini porsinya 6 sampai 7 porsi, ya. Jadi ya, setiap itu kita potong menjadi 3, ya. Saya akan jus cabai sambal ini. Jusannya sudah halus. Ingat ya, juga jangan terlalu halus. Saya akan langsung gongseng. Akan saya tumis bumbu ini dulu. Beri minyak 2 sendok. Ya. Saya akan masukkan seluruh cabai dan bawang merah yang sudah saya jus, ya. Nah, saya keluarkan untuk kita tumis terlebih dahulu. Saya masukkan juga serai yang sudah dikeprek, saya simpulkan beserta 1 lembar daun salam, ya. Ditumis bersama-sama sambil mengeluarkan harum. Nanti saya akan berikan air. Ya, sekarang cabainya sudah bau harum, saya tambah airnya. Iya, kita beri garam. Iya, jangan banyak, sedikit aja supaya ini tidak tawar. Iya, kita masak sampai sedikit kering airnya. Ya, sekarang sambal airnya sudah menyusut, sudah kering. Saya akan angkat, saya matikan apinya. Iya. Saya masukkan ke dalam satu mangkok wadah daripada untuk sambal coto Makassar. Nah, daunnya kita buang, serainya kita buang. Nah, seperti ini, ya. Biasanya sambal ini ada 2 macam. Satu lagi menggunakan sambal tauco, tapi hari ini kita menggunakan sambal cabai saja, sambal cabai bawang, ya, untuk soto Makassar. Jadi ini sambalnya, ya. Saya jadikan satu. Inilah bahan-bahan pelengkap coto yang sudah saya siap, yang sudah saya tata. Belum saya tata, sudah saya potong-potong dan saya nanti akan tatah di dalam satu piring. Ya, dagingnya sudah mulai empuk. Prestonya, apinya sudah saya matikan. Saya akan keluarkan dari presto daging dan beserta air kaldunya, ya. Air kaldu
kita akan jadikan sebagai kuah daripada coto Makassar. Oke, ini dagingnya yang sudah kita rebus. Nah, saya akan masukkan, karena ini jumlahnya harus 2 liter. Ini air 1,5 liter. Sisa daripada kaldu ada setengah liter, maka 2 liter saya tambah lagi. Nah, ya, saya tambah bumbu yang kita tumis. Saya masukin ke dalam kuah ini. Oke, kita aduk dan saya nyalakan apinya ya. Nah, ini proses sekarang sudah bikin kuah coto. Lihat ya. Semua bumbu yang ada saya masukin ke dalam. Baik dia kaldu sapi, gula, saya jadikan satu masuk. Garam dan penyedap rasa juga masuk. Nah, ya. Nah, kacang tanah yang di mangkok ini yang sudah halus, saya masukin lagi ke tempat blender untuk saya jus dengan air kuah soto agar dia cepat menyatu pada waktu kita masukkan ke dalam rebusan air kuah coto. Ya, saya tambah supaya dia cepat jusnya bisa nyatu. Saya beri air kuah soto sekitar 4-5 sendok ya, seperti ini ya, sambil direbus airnya sudah mulai mendidih ya. Nah, saya tuangkan ke dalam panci ini. Nah, seperti ini ya. Waduh, harum sekali. Nah, kita aduk. Nanya sudah bagus dan sekarang sudah mengeluarkan harum ya. Oke. Nah, sambil menunggu mendidihnya kuah, siap kita untuk menyajikan makanan ini. Saya akan menata makanan ini di atas piring ya. Pemirsa bisa lihat. Iya, saya potong-potong daging yang sudah saya presto. Kita presto selama 40 menit ya. Di awalnya belum saya informasikan bahwa daging ini selama 40 menit. Baik, ini saya tata, saya potong. Kalau di rumah mau potong lebih kecil nggak apa-apa dagingnya, sesuai selera saja. Oke. Saya masukkan, bisa dilihat ya. Saya beri daun bawang. Wah, cantik sekali. Berikan daun bawang. Kemudian saya beri bawang goreng. Bawang goreng dia agak sedikit banyak. Untuk coto Makassar agak sedikit banyak. Kemudian bawang goreng yang digoreng kalau bisa lebih hangus sedikit daripada bawang goreng pada umumnya. Agar menimbulkan satu citra rasa cotonya betul-betul naik bau harumnya. Nah, kita kasih kecap. Jangan terlalu banyak kecap, sedikit saja. Nah, dimakan bersama dengan ketupat, bersama dengan timun. Saya akan ajar bagaimana. Sekarang saya akan tuangkan. Kuahnya sudah mulai mendidih ya. Beri jeruk. Ya, kalau ada yang kurang, jeruknya bisa ditambah sesuai dengan selera tingkat keasaman. Nah, kalau saya satu, akan tes sekarang. Nah, lihat airnya sudah mendidih. Iya. Ingat ya, yang seperti ini, pinggir-pinggirnya yang berbusa, kemudian bumbu-bumbu yang mengapung di atas kita buang semua. Nah, saya akan isi kuah ini. Sekarang sudah siap dimakan. Wah, ini dia. Saudara yang ada di rumah, soto Makassar kita sudah jadi. Ya, saya akan tes cara makan ini. Ingat, cara makan ini dengan ketupat ya. Ketupatnya kita potong jadi sedikit demi sedikit. Jadi makannya cara begini. Kita masukkan ke dalam kuah. Ya. Kita masukkan ke dalam kuah, dia seperti ini makannya. Kemudian dicampur dengan timun. Nah, dikasih kuah. Dimakan begini, ya. Aduh, Kalau orang
utara bilang itu, orang timur bilang edodo, enaknya luar biasa. Rasa asamnya, kalau kurang asam bisa ditambah. Ya. Empuk dagingnya. Ya, coba lagi. Nah, begini caranya. Diambil, dimasukin begini, iya. Wih, sama dagingnya. Kasih empingnya, juga bisa makan begini caranya. Nah, cara makannya. Aduh. Kurang cabai, kasih cabai lagi. 1 sendok makan. Wih, 1 sendok makan dengan 1 mendok kuah. Saya suka cabai. Kasih ini tambah rasa. Coba ya. Duh. Enaknya. Pemirsa, kepengen kan? Kalau kepengen cepat masak menu ini, ikutin. Saya tidak bohong. Sudah teruji. Aduh, makanannya luar biasa nikmatnya. Saya akan akhiri tayang ini segera. Baik, pemirsa yang ada di rumah, masakan kita Coto Makassar hari ini sudah selesai, dan kita akan jumpa pada acara menu berikutnya yang akan kami tampilkan di channel Sahabat Dapur Nusantara. Jangan lupa Anda subscribe, ini gratis, pencet loncengnya, kami akan kirimkan menu-menu terbaru, informasi-informasi